Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul S. Dengan NIM 23 WSP 063 akan mempresentasikan tugas mesin listrik dalam bentuk video, mata kuliah, mesin listrik, dosen pengampu, Bapak Taufik Mukhtar, STMT. Baik, kali ini kita masuk ke materi presentasi, di mana poin pertama pembagian garis besar mesin, yang kedua definisi generator DC, yang ketiga prinsip kerja generator listrik DC, yang keempat hubungan besaran pada magnet, yang kelima pengertian elektromagnetik dan eksitasi, yang keenam yaitu penentuan kutub utara dan kutub selatan pada medan magnet, yang ketujuh perbedaan kutub luar dan kutub dalam. Pembagian garis besar mesin listrik. 1. Merupakan mesin energi mekanis menjadi energi listrik bolak-balik. Poin kedua, generator DC mengubah energi mekanis menjadi energi listrik arus searah. Poin ketiga, motor AC digunakan dalam aplikasi industri dan transportasi. Yang keempat, motor DC digunakan dalam aplikasi kontrol kecepatan dan beban yang variabel. Yang kelima, transformator memindahkan energi listrik arus bolak-balik dari satu rangkaian lain menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Berikutnya, definisi generator listrik. Generator listrik adalah mesin yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Proses ini dilakukan melalui prinsip induksi elektromagnetik, di mana perubahan medan magnet dalam kumparan kawat akan menghasilkan arus listrik. Berikutnya, prinsip kerja generator listrik DC. Generator listrik DC bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana perubahan flux magnet dalam kumparan kawat menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL. Dalam generator DC, medan magnet dihasilkan oleh stator, sementara rotor yang berisi kumparan kawat diputar oleh sumber energi mekanik. Ketika kumparan pada rotor memotong garis-garis medan magnet, terbentuklah arus listrik induksi. Namun, arus yang dihasilkan secara alami adalah arus bolak-balik atau AC. Untuk mengubahnya menjadi arus searah yaitu DC, generator DC menggunakan komutator yaitu cincin yang dibagi menjadi beberapa segmen dan berputar bersama rotor. Komutator bekerja dengan mengalihkan polaritas arus sehingga arus yang keluar dari generator selalu mengalir dalam satu arah. Slide berikutnya, pengertian elektromagnetik dan eksitasi. Elektromagnetik adalah cabang fisika yang mempelajari interaksi antara medan listrik dan medan magnet. Konsep ini mencakup fenomena-fenomena yang terjadi akibat adanya muatan listrik dan gerakan muatan tersebut yang dapat menghasilkan medan magnet. Salah satu prinsip penting dalam elektromagnetik adalah induksi elektromagnetik, yaitu proses di mana arus listrik yang dihasilkan dalam suatu konduktor akibat perubahan medan magnet di sekitarnya. Eksitasi dalam bidang elektro merujuk pada proses penguatan medan magnet dalam generator listrik dengan memberikan arus searah atau DC pada kumparan medan yang terdapat di rotor. Sistem eksitasi ini sangat penting karena mempengaruhi kemampuan generator dalam menghasilkan energi listrik, termasuk daya dan tegangan keluaran. Berikutnya, penentuan kutub utara dan kutub selatan pada magnet. Kaidah tangan kanan digunakan untuk menentukan kutub utara dan selatan magnet buatan dengan cara elektromagnetik. Kaidah ini didasarkan pada gaya Lorentz yang timbul akibat arus listrik dalam medan magnet. Cara menggunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan arah medan magnet adalah: 1. Posisikan tangan kanan Anda seperti akan menembak pistol. Yang kedua, ibu jari menunjukkan arah arus listrik. Yang ketiga, telunjuk menunjukkan arah medan magnet. Yang keempat, jari tengah dan telapak tangan kanan menunjukkan arah gaya magnet. Perbedaan kutub luar dan kutub dalam. Kutub luar atau stator. Stator adalah bagian motor yang diam.
menghasilkan medan magnet yang berinteraksi dengan medan magnet rotor. Interaksi ini menghasilkan gaya putaran. Komponen stator terdiri dari kumparan atau magnet permanen yang terpasang pada rangkai motor. Sama seperti rotor, stator dapat menggunakan kumparan yang dialiri arus listrik atau magnet permanen untuk menghasilkan medan magnet. Kutub dalam atau rotor. Rotor adalah bagian motor yang bergerak berputar menghasilkan gaya putar atau torsi yang diperlukan untuk menggerakkan beban. Komponennya terdiri dari kumparan atau magnet permanen yang terpasang pada poros. Kumparan ini dialiri arus listrik untuk menghasilkan medan magnet atau menggunakan magnet permanen untuk menghasilkan medan magnet. Hubungan besaran pada magnet. 1. Medan magnet. Semakin kuat arus listrik yang mengalir pada penghantar, semakin kuat medan magnet yang dihasilkan. Yang kedua, flux magnet. Flux magnet berbanding lurus dengan kuat medan magnet dan luas permukaan yang ditembus garis gaya magnet. Yang ketiga, induksi magnet. Besarnya GGL induksi sebanding dengan laju perubahan flux magnet yang melingkupi penghantar. Yang keempat, permeabilitas magnet. Bahan dengan permeabilitas magnet tinggi akan memperkuat medan magnet di dalamnya. Yang kelima, intensitas magnetisasi. Intensitas magnetisasi berkaitan erat dengan permeabilitas bahan. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.